Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga ibu-ibu semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas mengenai manajemen kompensasi. Kenapa saya memasukkan ini ke dalam materi MSDM? Karena manajemen kompensasi ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja pegawai, baik itu dalam sektor publik maupun sektor swasta. Nah, kemudian ibu-ibu bisa lihat pada slide pertama itu mengenai konsep dari manajemen kompensasi itu sendiri. Menurut saya, keberhasilan dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuannya itu sangat dipengaruhi oleh motivasi, kemauan, dan semangat personal dalam organisasi. Hal tersebut dapat ditunjang berdasarkan kompensasi yang diberikan kepada pegawai tersebut. Kenapa? Karena jika ada kompensasi berupa penghargaan atau reward terhadap pegawai, maka kinerja dari si pegawai akan meningkat, akan baik, seperti itu. Begitu juga jika seandainya kompensasi yang diberikan berupa insentif misalnya itu rendah, maka juga akan mempengaruhi kinerja dari pegawai tersebut, seperti itu, sehingga tujuan dari organisasi tersebut akan sangat sulit tercapai, gitu ya. Kemudian bahas slide yang kedua itu tadi saya menuliskan di sana adanya tujuan dari manajemen kompensasi. Yang pertama itu adalah untuk menarik orang-orang yang berkompeten dan berkualitas serta berkarakter bergabung dengan organisasi. Inti dari semuanya itu ada 4 ya. Itu adalah seperti ini. Jika suatu organisasi menawarkan suatu kompensasi yang tinggi, maka organisasi tersebut akan diperebutkan oleh banyak orang. Maka akan banyak orang-orang dari berbagai karakter, dari berbagai skill dan kemampuan untuk berusaha bisa ikut bergabung terhadap organisasi tersebut. Namun ada kalanya suatu organisasi harus mempertahankan orang-orang lama yang memiliki kompetensi, kualifikasi, skill, profesionalitas yang tinggi daripada harus mencari orang-orang yang baru. Kenapa? Karena hal tersebut juga dapat meminimalisir biaya. Pertama, kedua, hal tersebut seperti ini. Orang-orang yang baru itu kita belum mengetahui bagaimana kualitas mereka, belum mengetahui bagaimana profesionalitas mereka, belum mengetahui sejauh mana tingkat kompetensi mereka dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Maka tidak ada salahnya jika kita mempertahankan orang-orang yang sudah lama berada dalam organisasi tersebut, tetapi memiliki loyalitas yang tinggi, kemampuan yang sangat bagus, profesionalitasnya baik, daripada kita harus mencari orang baru atau pegawai baru. Itu yang pertama. Terus kemudian ada slide berikutnya itu kalau tidak salah filosofi dalam manajemen kompensasi. Nah, ini saling berhubungan ya ibu-ibu. Penjelasannya mungkin bakalan agak berputar di sana. Pertama mengatakan bahwa adanya pendekatan insentif tetap atau fixed pay, yaitu berupa pemberian gaji pokok yang tinggi. Jadi ini maksudnya adalah bahwa suatu organisasi tersebut berani menaruh biaya yang tinggi, memberikan gaji yang tinggi terhadap pegawai pada saat pegawai tersebut baru ikut bergabung dalam organisasi. Itu sama halnya seperti BUMN. Jika ibu-ibu bekerja di BUMN atau jika ada keluarga yang bekerja di BUMN, kita bisa melihat pada saat mereka pertama kali bergabung, gaji yang mereka terima itu sangat besar jika dibandingkan dengan pegawai dari perusahaan swasta lainnya atau perusahaan yang sejenis seperti itu. Kenapa mereka bisa bisa bertaruh seperti itu? Karena mereka berharap bahwa pegawai yang baru mereka rekrut tersebut bisa loyal terhadap perusahaan mereka, bisa loyal terhadap organisasi, profesionalitasnya itu bisa sangat bagus seperti itu.
walaupun latar belakang pendidikan mereka itu mungkin hanya D3, tetapi mereka bisa bergaji sampai 6 juta, 7 juta, 8 juta. Jika kita bandingkan dengan pegawai yang ada di negeri, pegawai di perusahaan swasta, itu akan sangat berbeda sekali. Pemberian upah terhadap pegawai yang pendidikan latar belakang pendidikannya D3, S1, S2 itu berbeda. Tapi kalau ibu-ibu berada di BUMN, jika ijazah ibu-ibu D3 atau S1, ikut kompetisi, ikut seleksi, maka upah yang diberikan tetap sama, tetapi dengan jumlah yang sangat tinggi. Itu. Kemudian ada yang kedua itu namanya performance based pay, pendekatan insentif berbasis kinerja. Nah, itu maksudnya gimana? Jika kinerja ibu-ibu semua, atau jika kinerja seorang pegawai itu bagus, maka kompensasi yang diberikan itu juga tinggi, juga bagus. Itu berupa insentif, bonus, seperti itu, bukan berdasarkan gaji pokok. Jadi kalau untuk PNS gitu, sistem penggajiannya berdasarkan sistem merit system itu, ya. Jadi insentif dan bonus itu merupakan salah satu faktor pemotivasi agar kinerja dari pegawai tersebut bisa sangat baik, seperti itu. Kemudian apa lagi? Mekanisme reward. Manajemen kompensasi yang berorientasi pada penghargaan atau reward itu sama. Maksudnya itu kan ada dua ya, kriteria kinerja sebagai dasar pemberi penghargaan. Pertama, kriteria keuangan dan kriteria non keuangan. Kalau kriteria keuangan itu sudah biasa diberikan, sudah lumrah seperti itu. Kalau kinerjanya bagus, dikasih duit yang berlebih dari biasanya, insentifnya naik atau gajinya naik, seperti itu kan. Lalu bagaimana dengan kriteria non keuangan? Kriteria non keuangan itu dilihat dari tercapai atau tidaknya program yang mereka laksanakan, seperti itu. Juga berdasarkan kepada nilai kerja personal dari pegawai tersebut, begitu. Jadi dilihat dari bagaimana tingkat kepercayaan pimpinan terhadap pegawai tersebut bisa sangat bagus. Mungkin pimpinan akan sangat percaya terhadap bawahan tersebut jika kinerjanya terlihat sangat baik, seperti itu. Hal itu bisa dilihat dari misalnya tanggung jawab pegawai tersebut, terus disiplinnya bagaimana, terus loyalitasnya bagaimana, sikap dan perilaku selama bekerja itu seperti apa, terus kesopanannya gimana, jujur atau enggak, kerjasama serta pelayanan yang diberikan kepada pihak luar, seperti itu. Kemudian ada komponen utama sistem insentif, itu ada gaji dan bonus, kesejahteraan, pengembangan karir. Kalau gaji dan bonus itu salah satu motivasi terbesar kinerja pegawai bisa sangat bagus, ya kan? Sama dengan yang sudah saya bahas sebelumnya dari tadi, bahwa kalau dinilai dengan uang, maka karena kita hidup itu butuh uang, jadi pemberian gaji dan bonus yang baik, pemberian gaji dan bonus yang tinggi, maka akan berpengaruh sekali terhadap kinerja dari pegawai tersebut, seperti itu. Karena uang itu merupakan dasar bagaimana cara seseorang itu dapat bertahan hidup bersama keluarganya, seperti itu kan. Apalagi di era sekarang ini lumrah lah, misalnya ada kenaikan gaji pokok, terus ada tambahan bonus, terus ada insentif jangka pendek, terus misalnya ada
insentif jangka panjang, terus nanti misalkan ada tambahan honorarium seperti itu. Kemudian kalau untuk PNS, untuk sektor publik maksud saya, itu bisa dilihat berdasarkan jenjang, pangkat, golongan dan ruang pegawai negeri sipil itu sendiri seperti itu. Nah, dan itu juga diatur berdasarkan peraturan yang ada pada instansi tersebut dan merujuk pada aturan dari Kementerian Dalam Negeri begitu. Kemudian kesejahteraan itu bisa dilihat berdasarkan tunjangan jabatan, tunjangan struktural, tunjangan kesehatan, pendidikan anak, jaminan hari tua seperti itu. Terus ada fasilitas kerja, misalnya sopir, adanya rumah dinas seperti itu. Terus adanya reward dalam hal jalan-jalan. Kesejahteraan itu bisa dilihat dari untuk rohani ya, ada paket umroh gratis misalnya, atau jalan-jalan ke luar negeri gratis yang diberikan jika kinerja dari pegawai tersebut bagus. Itu salah satu bentuk dari poin kesejahteraan. Kemudian untuk pengembangan karir bisa jadi adanya penugasan studi lanjut untuk pegawai tersebut dengan biaya perusahaan. Contohnya banyak ya, seperti om saya misalnya waktu kerja di beliau merupakan vice president di Angkasa Pura II, orang nomor 2 di sana. Sebelum itu beliau sudah melewati beberapa tahap menjadi audit, kepala audit seperti itu, dan disekolahkan ke Belanda selama 2 tahun untuk menempuh S2 biaya dari Angkasa Pura itu sendiri. Dan kalau di YRC kan kita juga bisa lihat ada studi lanjut untuk pegawai, ada izin tugas belajar seperti itu kan. Terus ada juga penugasan untuk melaksanakan atau mengikuti program pelatihan diklat seperti itu, untuk mengembangkan kemampuan dari si pegawai tersebut agar kinerja pegawai tersebut ke depannya lebih baik lagi seperti itu. Apalagi ya, mengenai pendekatan pemberian penghargaan itu saya merujuk dari buku Mahmudi tentang manajemen kinerja sektor publik. Ini kan pembahasannya agak banyak. Ada teori, ada bagaimana cara kita mengukur kinerja, efektivitas dan efisiensi dari kinerja seorang pegawai. Itu nanti akan saya tampilkan. Terus nggak sadar saya, maaf ya Ibu. Permasalahan manajemen kompensasi pada organisasi sektor publik di Indonesia. Pertama, jumlah pegawai yang terlalu banyak. Kita sudah pernah membahas mengenai patologi organisasi ya. Kita pernah membahas itu, sistem dalam organisasi pada sektor publik itu dulu gemuk. Jadi banyak pegawai-pegawai yang direkrut tetapi tidak melaksanakan kinerjanya karena sudah numpuk gitu. Pekerjaannya cuma satu, dihandle oleh banyak orang. Sementara dalam kenyataannya satu pekerjaan itu bisa dihandle oleh satu orang saja. Itu permasalahan dalam manajemen kompensasi pada organisasi sektor publik, sehingga efektivitas dan efisiensi dalam kinerja tersebut tidak tercapai gitu. Sementara biaya yang dikeluarkan tetap banyak, misalnya dalam membuat laporan keuangan atau anggaran keuangan. Itu bisa kelar oleh 2 orang misalnya ya, di bagian keuangan. Tetapi dalam satu tim mereka dibentuk menjadi 10 orang, sehingga pada saat anggaran mereka di ACC terus dinilai kinerja mereka bagus, maka kompensasi yang diberikan pun harus merata terhadap semua yang ada dalam tim tersebut. Sementara jika pegawai tersebut dirampingkan dari 10 menjadi 2, maka biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit. Itu salah satu permasalahan.
disebabkan karena jumlah pegawai yang banyak. Biaya yang dikeluarkan juga akan lebih besar lagi. Kemudian sistem penggajian yang kurang memadai. Hal ini maksudnya dulunya banyak yang mengeluh bahwa gaji seorang pegawai negeri sipil atau ASN itu sangat rendah, di bawah rata-rata seperti itu, sehingga memicu turunnya moralitas pegawai dan meningkatkan yang namanya KKN. Terus ada yang istilahnya wangtip dan segala macamnya. Berbeda dengan yang terjadi sekarang. Setiap kantor dinas itu ada yang istilahnya WBK, wilayah bebas korupsi, no pungli, tidak ada pungutan Rp1.000 pun, kan? Nah, sementara dulu gaji dari seorang ASN itu tidak memadai, tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari, sehingga menimbulkan praktek KKN yang akhirnya mengakar ke seluruh bagian organisasi seperti itu. Itu salah satu permasalahan dalam pemberian kompensasi pada sektor publik. Ketiga, sistem rekrutmen pegawai rendah. Dulu sistem perekrutan PNS itu kan tidak seperti sekarang. Ada tes, ada tas. Kalau Anda kenal dengan, ada punya faktor kedekatan dengan orang dalam suatu instansi, Anda bisa menjadi bagian dari instansi tersebut. Anda bisa menjadi seorang ASN juga, seperti itu. Terserah. Kita pernah bahas itu seorang sarjana agama menjadi kepala bidang keuangan pada suatu instansi, dan itu sangat tidak relevan dengan kompetensi yang mereka miliki. Itu salah satu contoh, gitu kan. Seharusnya gimana? Ya taruh aja dia di bidang keagamaan atau di bidang pendidik, apa itu istilahnya, pengembangan pegawai, untuk pelatihan moralitas pegawai, mungkin seperti itu. Dulu sering terjadi seperti itu. Penempatan pegawai itu tidak sesuai berdasarkan kompetensi yang mereka miliki, seperti itu. Kemudian kapasitas dan kapabilitas pegawai rendah. Sama halnya dengan poin ketiga tadi, keterampilan, kemampuan, keahlian, dan profesionalitas dari seorang pegawai tersebut tidak memadai, tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Itu dulu. Tapi kalau sekarang berhubung sistem kompensasi itu sudah berbasis kinerja, jadi penempatan orang memang sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki, seperti itu, ya. Terus sistem rekrutmennya juga sudah jauh berbeda. Rekrutmen dibuka secara besar-besaran untuk umum, dan siapa saja bisa mengakses informasi pembukaan formasi lowongan pekerjaan tersebut, sehingga penempatan pun berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh si calon pegawai yang akan menempati formasi tersebut, seperti itu. Mungkin cuma itu dari saya. Hutang saya lunas ya. Oke, salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.